Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nanti hari ini kita akan belajar tentang TPS, yaitu tes potensi skolastik, di mana sebabnya adalah penalaran umum. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, siang hari ini, atau malam hari ini bisa bermanfaat. Oke, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Ya, langsung saja terkait tadi kita hari ini akan membahas terkait pengenalan umum. Nanti kita akan sedikit ada soal kemudian dibahas. Langsung saja. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke nomor 160, yaitu dingin selimut. Ya, berarti kan ketika kita memakai selimut berarti cuacanya dingin, bisa saja seperti itu. Dingin memakai selimut, bisa saja seperti itu ya. Oke, ember memakai air, kan enggak, air di dalam ember, itu kalau berarti kan tidak sesuai, panas dingin. Nah, hujan, ketika hujan apa memakai payung. Oke, jawabannya adalah C. Kalau bahasa aku kan enggak mungkin, panas mandi ya. Oke, itu ya, paham ya. Untuk nomor 160 mudah sekali sebenarnya untuk padanan kata atau analogi. Selanjutnya nomor 161. Oke, semir sepatu ya, berarti sepatu dipakai apa, semir dipakai untuk sepatu ya, istilahnya untuk menggilapkan sepatu. Nah, sisir dipakai, sikat untuk gigi, sisir untuk merapikan rambut. Nah, jawabannya yang tepat adalah sisir memakai rambut. Ya, listrik, televisi, cat kuku, ada bedak. Oke, udah ya. Selanjutnya nomor 162, yaitu kepala pusing. Nah, kalau kepala berarti sakit, namanya pusing ya. Kalau batuk influenza. Ya, salah ya. Karena di sini tidak ada siapa yang influenza kan gitu, pilek, ingus. Ya, harusnya hidung, ingus. Nah, itu. Oke, perut mules ya, perut sakitnya apa? Sakitnya mules. Mata biru, enggak ngilu, gigi. Ya, berarti gigi ngilu, itu betul. Ya, berarti kebalik ya. Oke, jangan sampai terbalik-balik ya. Oke, jawabannya berarti adalah C. Oke, perut mules. Oke, betul. Selanjutnya nomor 163. Oke ya, bugil titik-titik atau titik dua pakaian. Nah, titik-titik. Oke, bugil karena tidak memakai bagian, rambut karena tidak memakai cukur, gundul karena tidak memakai rambut. Nah, tuh bisa jadi ya. Mata tidak memakai bulu mata, salah. Kaki dipakai di sandal harusnya kan, bukan itu ya. Bugil dipakai pakaian ya. Kepala botak, berarti paling benar jawabannya adalah gundul karena tidak memakai rambut atau tidak ada rambutnya. Berarti bugil tidak ada pakaiannya atau tidak memakai pakaian. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 164. Nah, cemara itu adalah salah satu jenis pohon. Nah, ini cemara salah satu jenis pohon. Oke, biasanya kita nanti teman-teman bingungnya di sini. Cincin termasuk jenis permata. Betul ya, sebenarnya betul, tapi bukan. Kalung, anting, salah. Jati, pinus, salah, sama-sama. Perak itu jenis batu, emas, atau logam. Nah, biasanya bingungnya antara A, D, E. Nah, logam itu kan juga sejenis batu ya. Oke, berarti sebenarnya jawabannya adalah D. Perak adalah jenis batu, emas juga jenisnya batu. Oke, sebenarnya seperti itu harus kita bedakan. Ini kan dari jenis-jenis pohonnya. Nah, ini kan pohon, berarti kan apa itu namanya, dari yang banyak atau dari yang khusus ke umum. Tuh. Selanjutnya nomor 165, yaitu saya, kami. Mudah ya kalau ini dia, mereka ya. Jawabannya adalah dia, mereka. Ini sangat mudah kalau 165. Selanjutnya nomor 166, kumis kucing. Ya, kucing memiliki kumis merah mempunyai wamar. Salah. Ayam mempunyai tegas, salah. Gajah mempunyai belalai, betul. C. Oke, gajah mempunyai kaki ya. Hari belang harimau mulai belang, sebenarnya kan itu ya.
Oke. Selanjutnya nomor 167 yaitu busur panah. Nah, biasanya kalau busur dipakai di panah, berarti apa? Ya senapan peluru, karena busur panah ya. Senapan peluru yang paling tepat, garis lengkung salah, pistol tembakan salah, tembak pistol harusnya peluru ya. Tembak senjata ya, lingkaran persegi panjang. Jawabannya adalah senapan peluru. Oke, betul. Jawabannya adalah B. Selanjutnya 168 yaitu ayah anak. Ini kan apa itu namanya, dari yang besar kemudian yang muda, ayah anak, berarti dari pohon ke tunas, kan dari ibu ke nenek enggak, berarti kalau nenek ke ibu, betul, balik ya. Kakak adik ya, kakak adik tidak terlalu apa itu namanya, kalau kakak adik sih enggak, kurang pas ya, kurang betul ya, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau ayah anak ini kan jaraknya sangat jauh ya, tua muda. Anjing kucing juga tidak, pohon tunas. Nah ini jawabannya yang paling tepat adalah pohon tunas. Jawabannya adalah E. Oke. Selanjutnya nomor 169 yaitu es dingin. Es sifatnya dingin. Oke gitu ya. Di es sifatnya dingin analoginya. Gula manis. Gula sifatnya manis. Oke, api sifatnya merah, salah, panas sifatnya matahari, keras, kepala, bau, sampah. Oke, berarti gula rasanya manis, itu es dingin. Selanjutnya senam PTN 2009. Nah, gudang, barang-barang diletakkan di gudang. Gitu ya, berarti analoginya barang diletakkan di gudang. Barang diletakkan di gudang. Baru diletakkan lama, salah, perpustakaan di buku, berarti buku diletakkan di perpustakaan, gitu kan benernya. Dengan perpustakaan dulu baru buku, harusnya seperti itu. Kalau ini kan terbalik, yang tertutup terbuka. Ini kan lawan kata, deposit di bank. Nah ini betul ya, antik bangunan saja. Selanjutnya 171 ya, senam PTN sama, senam PTN 2009. Kalau dulu namanya senam PTN, sekarang SBMPTN. Kehausan air ya, kehausan karena kekurangan air, kan gitu logikanya gitu. Kehausan karena kekurangan air, kemakmuran karena kerja keras, kebodohan karena kekurangan miskinnya, kekurangan berarti lelah, berarti kelaparan, kekurangan pangan. Jawabannya adalah E ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal 172 yaitu senam PTN 2009 sama. Kering lembab itu lawan kata ya, kering lembab. Kering lawan katanya lembab. Oke, kita cari kata yang berlawanan. Oke, gelap lawan kata remang-remang, enggak ya. Cahaya lawan kata terang, enggak. Panas basah, enggak juga. Matahari lawan kata gunung, enggak. Siang lawannya malam. Oke, jawabannya berarti E ya, jawabannya adalah E, betul. Nomor 173 yaitu senam PTN 2009. Paus hiu. Paus hiu itu kan sejenis, hidupnya di laut. Nah, sama-sama binatang besar, ikan besar, jadi kita harus cari yang sama ya. Biawak, komodo. Nah, biawak itu kan kecil, komodo besar ya. Belut, cacing. Belut itu besar, cacing kecil ya. Merpati, elang. Beda, merpati itu tidak istilahnya ganas, kalau elang kan lumayan ganas ya. Singa, harimau. Oke, bisa jadi ini kambing, sapi kecil, berarti jawabannya adalah D ya. D, jawabannya D. Singa, harimau. Oke, lawan katanya. Selanjutnya nomor 174 senam PTN 2009 sama, itu buruh pabrik. Buruh bekerja di pabrik ya, penari bekerja di studio, sanggar penari ya, pedagang bekerja di pasar. Oke, betul. Nelayan pesisir harusnya adalah nelayan pesisir nelayan harusnya di laut ya. Kalau ini kan penari di studio, salah. Penari harusnya di sanggar, pedagang di pasar, betul ya ini. Kemudian nelayan pesisir, salah ya. Pemahat candi, petani sungai, petani kan harusnya di ladang atau sawah, berarti jawabannya adalah B. Oke, mudah bukan? Nah, selanjutnya nomor 175 ya, senam PTN 2009 sama, yaitu yang
dermawan itu kan memberi, ya, polisi mencuri kan salah, kanvas melukis kan salah, kan kanvas pakai melukis, orang membantu bisa jadi baju mencuci. Kalau sekretaris menulis ini kan sebuah pekerja, dalam artian itu kan orang dermawan berarti kan orang yang dinamakan dermawan dia itu memberi, ya. Orang yang dikatakan sekretaris berarti kan menulis, jawabannya kalau orang kan ada yang membantu, ada yang tidak, dan sebagainya tuh. Jadi yang paling tepat itu adalah sekretaris kerjanya atau pekerjaannya menulis, dermawan memang kerjanya kan memberi orang. Oke, kita ke tipe soal analogi yang berbeda, ya. Kalau ini kosongnya adalah di sebelah sini ya, sama saja sebenarnya. Ya, kalau tadi kan ada di sebelah sini. Kalau sini kan ada apa itu kata-katanya yang kosong sebelah sini. Sekarang ada yang di sini dan di sini. Oke. Ini titik belajar bodoh titiknya. Siswa belajar bodoh, sama dianalogikan, ya. Berarti belajar guru, belajar murid bodoh kan enggak. Orang pintar itu belajar, orang bodoh karena malas. Ya, berarti gini, belajar karena belajar itu menjadi orang pintar, malas menjadi orang yang bodoh. Jawabannya, logikanya seperti itu. Berarti jawabannya adalah C, ya. Oke, kita nomor 185. Kosong sama dengan tadi 184, ya. Kalau ini burung berarti kan burung itu terbang, ya, singa itu jalan. Oke, betul, jawabannya adalah A. Burung termasuk jenis unggas, salah. Lari, jalan, enggak. Oke, tinggi. Oke, selanjutnya nomor 186. Sama roda rumah, ya. Kendaraan roda, rumah punya jendela, enggak. Nah, logikanya mobil punya roda, rumah pondasi. Bisa jadi mobil gini, mobil berjalan karena roda, rumah kuat karena ada pondasinya, itu ya. Jawabannya adalah B yang tepat. Silinder, kubus, roda, rumah kubus, enggak. Ruci roda, pintu rumah, enggak. Kan jenisnya bawah atas, enggak. Oke, kita lanjut untuk soal simpulan. Kita latihan soal SBMPTN tahun 2018, ya, halaman 35. Oke, langsung saja ke nomor 390, ya. Linda suka membuat lukisan pemandangan. Ia belajar melukis di studio setiap hari. Oke, Mira belajar melukis di setiap hari, tetapi ia tidak membuat lukisan pemandangan. Simpulan yang tepat adalah, nah, di sini Linda sama Mira sama-sama setiap hari yaitu belajar melukis di studio. Oke, berarti kesimpulannya kan Linda belajar melukis di studio setiap hari. Oke, kita lihat opsi A. Linda dan Mira belajar melukis di studio. Oke, tidak ada keterangan setiap hari atau hari apa, ya. Selanjutnya B. Linda dan Mira setiap hari belajar melukis di mana? Kan nggak ada keterangannya di sini. Linda dan Mira suka membuat lukisan pemandangan di studio. Nah, sedangkan Mira tidak suka membuat lukisan pemandangan. Salah. Oke, D. Linda dan Mira suka membuat lukisan pemandangan di studio setiap hari. Nah, baik lagi dengan C, karena Mira tidak suka melukis atau membuat lukisan pemandangan. Nah, yang E, Linda dan Mira belajar melukis di studio setiap hari. Oke, ini yang paling tepat jawabannya adalah E. Oke, ya. Selanjutnya nomor 391. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Simpulan yang tepat adalah, nah, di sini kegiatan ekstrakurikuler akan dilakukan di luar ruangan jika pada hari Minggu. Oke. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan atau pakaian olahraga. Nah, ya, kita lihat opsi A. Jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan pakaian di lapangan. Nah, salah, ya. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Oke.
salah ya. Jika kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan di luar ruangan, siswa tidak mengenakan pakaian dinas di lapangan. Jika tidak dilakukan di ruangan ya, kan harusnya kalau di luar ruangan. Oke. D. Jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler diadakan pada hari Minggu. Oke. Jawabannya paling tepat adalah D. Oke. Oh, ketinggalan opsi E-nya. Ya, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, kegiatan tersebut tidak diadakan hari Minggu, kan kegiatannya dari Minggu. Jawabannya salah. D di sini. Oke, lanjut. Mudah-mudahan ya, teman-teman. Yang penting kita harus paham antara semua, sebagian, setiap. Kemudian, ibu bermaksud memasak makan siang untuk keluarga. Jika ibu masak rendang, ibu membeli daging sapi di pasar. Jika ibu masak sop, ibu membeli ayam, membeli sayuran di warung. Ternyata ibu tidak membeli daging sapi atau membeli sayuran. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa ibu tidak memasak rendang atau sop. Nah, ya. Bisa saja masak yang lain. Oke, kita lihat opsinya. Ibu masak rendang tapi tidak memasak sop, saya. Ibu masak sop tapi tidak masak rendang, salah. Ibu masak rendang dan sop, salah. Kan tidak memberi sayuran tadi. Ibu tidak memasak rendang dan sop. Betul. Oke, ibu tidak memasak makan siang untuk keluarga. Nah di sini kan ada keterangan ibu bermaksud memasak makan siang untuk keluarga. Bisa saja dia ibunya masak yang lain. Oke, selanjut untuk nomor 397. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar ya. Ada yang pegawai negeri yang lain, mungkin guru SMP, guru SMA dan yang lainnya. Oke. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Nah, simpulannya adalah di sini ada kata sebagian. Berarti sebagiannya guru yang lain. Nah, di sini ternyata yang ikut seminar itu adalah guru sekolah dasar. Nah, kita lihat ini, semua guru sekolah dasar adalah peserta seminar. Nah, ini kan berarti bukan kesimpulan, sama dengan ini pernyataan yang terakhir. Oke, seminar, semua pegawai negeri bukan peserta seminar. Semua pegawai negeri bukan peserta seminar. Padahal ada sebagian pegawai negeri bukan guru dasar. Berarti kan ada sebagian yang guru dasar. Berarti kan salah. Oke. Sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. Sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. Betul, tapi di sini ada kata seminar, ini tidak mewakili simpulan. Selanjutnya, sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Nah, ya bisa jadi ini betul ya. Kita lihat opsi E, sebagian guru sekolah dasar. Lanjut. Untuk opsi C, tadi kan sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. Sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Nah, ini bisa saja. D. Kemudian yang E, sebagian guru sekolah dasar bukan peserta seminar, salah ya. Sebagian guru sekolah dasar bukan peserta seminar, padahal guru sekolah dasar adalah peserta seminar. Berarti yang paling benar adalah D. Oke. Selanjutnya kesimpulan yang terakhir, yaitu tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Ini ada beberapa hutan lindung. Kesimpulan yang tepat adalah mungkin beberapa, bisa saja beberapa kawasan wisata tidak kebakaran. Nah, kita lihat opsinya. Nah, beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran, bisa jadi. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran, salah karena kebakaran. Oke. Kemudian C, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata, salah. Tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata, salah karena ada kawasan wisata. Tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Nah, berarti kan tidak ada, berarti kan sama sekali tidak ada. Nah, kan ada beberapa di sini. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah A. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita hari ini kita belajar tentang simpulan, di mana simpulan itu juga keluar di UTBK 2019 ya, dan UTBK 2018. Nah, kalau di dalam UTBK 2018 dan 2019 itu bentuknya ada bacaan, ada data, kemudian disuruh menyimpulkan. Nah, tetapi di sini tidak ada bacaannya, langsung ada 2 kalimat atau 3 kalimat disuruh menyimpulkan.
Nah, langsung saja untuk simpulan di sini itu adalah di buku 1 nomor 19 ya, nomor 19. Oke. Nah, kita langsung ke nomor 280. Oke, kita lihat yang pertama yaitu semua siswa ya. Semua siswa mengikuti kompetisi olahraga di sekolah. Oke. Siswa yang mengikuti kompetisi olahraga menggunakan sepatu olahraga. Siswa yang mengenakan sepatu olahraga tidak menyukai dasi. Oke, kita tekankan di sini ada semua siswa di sekolah sepatu olahraga dan tidak menggunakan dasi. Oke. Ya. Kesimpulannya kita lihat sebagian siswa yang mengikuti kompetisi olahraga tidak memakai dasi. Di sini ada sebagian siswa, padahal di sana adalah semua siswa. Oke. Kemudian sebagian siswa. Nah, di sini ada kata sebagian lagi. Berarti kan kesimpulannya harus semuanya di sini ya. Sebagian. Oke, jawabannya adalah E. Semua siswa yang mengikuti kompetisi olahraga memakai sepatu olahraga dan tidak memakai dasi. Ya. Oke. Untuk kesimpulan sendiri ketika kita ada semua. Ya, semua berarti kan semua sama setiap itu kan hampir sama. Kemudian ada beberapa dan sebagian. Nah, nanti kita ketemu beberapa dan sebagian itu juga sama maknanya. Kalau beberapa dan sebagian itu maknanya sama. Maknanya sama ya. Oke, selanjutnya kita nomor 281 ya. Sebagian pekerja pabrik memakai sarung tangan saat bekerja. Sebagian pekerja pabrik memakai masker. Oke. Nah, tadi ada kata-kata semua dan kata-kata sebagian. Oke. Ketika semua pekerja pabrik memakai sarung tangan saat masker, sebagian pekerja pabrik memakai masker. Berarti kan ada beberapa yang memakai sarung tangan, tidak memakai masker. Oke, kita lihat. Sebagian pekerja pabrik tidak memakai masker dan memakai sarung tangan. Oke, betul. Kita simpan dulu jawabannya. Kita cari yang lain. Sebagian pekerja pabrik memakai masker dan tidak memakai sarung tangan. Salah, ya, karena semuanya pakai sarung tangan. Oke, untuk yang C, sebagian pekerja pabrik tidak memakai masker dan sarung tangan. Ya, karena ada semua yang pakai masker. Salah, semua pekerja pabrik memakai masker dan sarung tangan. Semua pekerja, padahal sudah sebagian yang memakai masker. Oke, semua pekerja pabrik tidak memakai masker dan memakai sarung tangan. Nah, di sini kan ada semua pekerja memakai sarung tangan, berarti kan salah. Berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Nomor 230. Maaf, nomor 283. Ya. Semua artis Korea berwajah tampan, ya. Jimmy Lin adalah artis berkeluargaan Hong Kong. Nah, kita perlu garis bawahi Korea sama Hong Kong. Ya. Oke. Kan berbeda. Oke. Kita ke opsi A. Jimmy Lin bukanlah artis Korea. Jimmy adalah artis Hong Kong. Tetapi kan kesimpulannya di sini adalah berwajah tampan. Ya. Oke, paham? Jimmy Lin bukan artis berwajah tampan, bisa jadi. Oke, kita lihat lagi. Jimmy Lin bukan seorang artis. Salah. Jimmy Lin adalah artis Hong Kong yang berwajah tampan. Salah, karena artis Korea yang berwajah tampan. Oke, Jimmy Lin melakukan operasi plastik. Nah, ini juga jauh berbeda. Oke, selanjutnya kita ke nomor 284. Ya, semua anggota girl band ya pandai menari dan menyanyi. Inul Daratista pandai menyanyi tetapi tidak bisa menari. Oke, kesimpulannya berarti kita lihat. Nah, di sini ada semua anggota girl band ya, harus pandai menyanyi. Ternyata Inul Daratista tidak bisa menari. Nah, kesimpulannya berarti Inul Daratista bukan anggota girl band. Ya, kita lihat opsi A. Sebagian girl band tidak pandai menari. Inul Daratista adalah anggota girl band yang tidak pandai menari. Oke. Inul Daratista bukan penyanyi dangdut. Oh, maaf. Oke, kecil. Inul Daratista bukan anggota girl band. Oke, ini gitu ya. Bisa jadi D. Inul Daratista adalah penyanyi dangdut. Salah. Inul Daratista adalah anggota girl band yang sedang belajar menari. Oke, jawabannya adalah D. Oke. Oke, lanjutnya
nomor 199 SNMPTN 2012, pohon titik-titik sama dengan titik-titik laut ya. Pohon logiknya ini, pohon titik. Nah, kita logikkan ke opsi A. Pohon adanya di hutan, ikan ada di laut. Oke, bisa jadi pohon lebat, pulau laut salah. Hijau pohon, selat laut salah. Gundul pohon, samudra laut salah. Hujan, pohon hujan, nah, jawabannya adalah A ya. Hutan, pohon itu kalau di dalam hutan banyak pohon, kalau di laut banyak ikan. Oke, gitu ya, logikanya seperti itu. Oke, selanjutnya SNMPTN 2012 ya. Penerbit titik sarjana. Oke, jadi adalah penerbit itu menciptakan buku, berarti perguruan tinggi menghasilkan sarjana, atau penerbit menghasilkan buku, perguruan tinggi menghasilkan sarjana ya. Kayak gitu, sangat mudah kan sebenarnya. Mungkin penerbit publikasi umuman sarjana. Oke, yaitu di bab numerik ya yang ada di buku 1. Kalau tadi kita bahas simbolan, sekarang kita bahas numerik. Oke, ini halaman 54. Nah, ini juga keluar nanti biasanya 1-3 nomor di penalaran umum ya di TPS. Oke, sebelum kita ke soal, alangkah lebih baiknya saya kasih tahu dulu dasarnya tentang deret. Oke ya. Yang pertama yaitu biasanya itu ditambah, oke, dikurangi, kemudian dibagi ya, dan dikali, oke, atau angka pangkat, biasanya 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, dan itu biasanya ada yang loncat 1, loncat 2, loncat 3, seperti contohnya seperti ini. Loncat 1 seperti ini, ini loncat 2, oke, kemudian loncat 3. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus difahami dulu yang pertama. Oke, selanjutnya di deret juga ada yang namanya bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci. Oke, bilangan Fibonacci itu ya ditambahkan depannya, contohnya ini 1 tambah 2 hasilnya 3 ya, kemudian 3 tambah 2 hasilnya 5, 5 tambah 3 hasilnya 8, 8 tambah 5 hasilnya 13, dan seterusnya ditambahkan depannya. Oke, itu untuk deret bilangan Fibonacci. Oke, kita akan bahas nomor 500 tadi ya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu di angka 532. Nah, di sini ada 4, 9, 16, 25, 36 ya. Nah, ini modelnya ada akar pangkat. Ini kan 2 pangkat 2 hasilnya 4, 9 pangkat dengan 3 pangkat 2 hasilnya 9, 4 pangkat 2 hasilnya 16, dan seterusnya ya. Terus ini hasilnya berarti 7 pangkat 2 hasilnya 49, berarti jawabannya adalah C. Oke, yaitu untuk nomor 532. Selanjutnya untuk nomor 533. Nah, ini mudah sekali, yaitu kita lihat apa itu namanya angka 9. Nah, di sini 9, kemudian 9, kemudian 9. Oke, nah di sini berarti nanti 9 sama ya. Nah, ini 9 ke 6 itu minus 3, 6 ke 3 itu juga minus 3. Oke, berarti 3 itu adalah minus 3 ya, hasilnya berarti adalah 9 dan 0, jadi jawabannya adalah E. Oke, nah selanjutnya itu di nomor 534. Nah, ini ada 15, 14, 12, 9, 5. Nah, 15 ke 15 itu kan minus 0. Oke, kemudian 15 ke 14 minus 1, 14 ke 2 minus 2, kemudian 12 ke 9 minus 3, kemudian 9 ke 5 minus 4, dan seterusnya. 5 minus 5 berarti kan jawabannya adalah E. Mudah kan? Selanjutnya
Nah, ini ada pembenaran yaitu di nomor 535. Kalau di sini 7 itu tidak akan ketemu polanya ya. Oke. Ini mungkin terjadi kesalahan tulis. Jadi ini adalah 8. Oke, 8 ya. 8, 9, 12, 17, 24. Oke. Ini sudah ada coretannya sedikit tadi ya. 8, 9 itu adalah plus 1. Oke. Kemudian 9 ke 12 adalah plus 3 ya. 12 ke 17 itu plus 5 ya. 17 ke 24 adalah plus 7. Nah, berarti di sini karena ini polanya kan ke angka ganjil ya. Berarti 1, 3, 5, 7. Oke, berarti seterusnya adalah 9 plus 9. Oke, 24 plus 9 adalah 33. Oke. 33 plus 11 berarti 44. Oke, jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 536. Itu ada 8, 9, 12, 17, 24 hampir sama dengan yang atas ya. Jadi mudah jawabannya, berarti Bapak D. Oke. Selanjutnya nomor 537. Oke. Yaitu 16, 32, 14, 30, 12, 25 ya. Oke, ini loncat 2. Oke, kalau loncat 1 kan seperti ini loncat 1. Ini berarti loncat 2 di sini. Oke, berarti 16 ke 14 itu minus 2. Oke ya. Kemudian 35 ke 30 itu minus 5. Kemudian 14 ke 12 minus 2. Nah, berarti 30 di sini adalah minus 5. Oke, berarti 12 ke sini minus 2 berarti 10. Oke. Kalau 25 minus 5 berarti 20. Jadi jawabannya adalah D. Nah, jawabannya adalah D ya. Oke. Udah bukan? Nah, nantinya kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu di nomor 625 SBMPTN tahun 2017. Ya. Di sini ada 5 ya, 8, oke, 14, kemudian 26 dan 50. Oke. Sudah ada jawabannya 98 ya. Nah, polanya seperti apa? Oke. Kita akan bahas polanya. Tadi kan nomor 525 itu angkanya 5 ya, kemudian 8. Nah, ini polanya adalah 5 ke 8 itu adalah plus 3. Oke. Kemudian 8 ke 14 itu plus 6. Nah, ya. Kemudian 14 ke 26 itu plus 12. Ya, berarti di sini 3 plus 6 itu kan kali 2. Oke. Ke 12 berarti 6 kali 2 berarti kan 12. Berarti 26 ke 50 itu adalah 24 karena 12 kali 2. Oke. Berarti di sini titik-titiknya lupa, titik-titiknya belum dikasih tahu, berarti kan 24 kali 2. Oke. Berarti berapa? 48. Oke. Nah, berarti kan di sini 48 tambah 50 berarti kan 98. Oke, itu udah ya. Nah, nih selanjutnya yaitu nomor 626. Oke. 626 sama SBMPTN tahun 2017 yaitu 4, 7, 14, 17 ya, titik. Nah, sudah ada jawabannya juga. Oke, 7, 4. Oke. Nah, caranya bagaimana? Oke. Seperti ini caranya. Pembahasannya seperti ini.
yaitu 4 ke 17 itu kan plus 3. Oke, kemudian 7 plus 4 itu berarti kali 2, kemudian 17 14 ke 17 maaf itu ditambah 3, berarti polanya plus 3 kali 2. Oke, sudah ketemu, berarti di sini berarti kan dikali dikali 2 ya. Oke, 17 kali 2 berarti 34. Oke ya, 34. Ini maaf nih, tulisannya agak bagus sekali ya. Kemudian di sini polanya 34 ditambah 3 ya. Kemudian 37 dikali 2. Oke, polanya seperti itu. Nah, udah bukan? Kita lanjut ke nomor 627 yang sama juga SBMPTN tahun 2017. Nah, di samping itu sudah ada caranya ya. Nah, maksudnya apa? Nanti kita bahas bersama-sama, yaitu ada 6, 3 ya. Ada 6 lagi, kemudian 18, kemudian 9, kemudian 12, kemudian 36. Ya, kita bahas. Nah, maksudnya tadi itu ada 6 ya, 3. Nah, tadi kan ada bagi 2 plus 3 kali 3, maksudnya seperti ini. 6 ke 3 itu kan bagi 2. Oke, kemudian 3 ke 6 itu plus 3. Kemudian 6 ke 18 itu kali 3. Bisa bedakan ya antara plus dan kali ya, hampir sama soalnya. Mohon maaf karena tulisannya lumayan bagus juga. Oke, 18 ke 9 berarti dibagi 2. 9 ke 12 berarti ditambah 3. Oke, 12 ke 36 itu adalah dikali 3. Berarti di sini tinggal 36 dibagi 2. Oke, berarti 36 dibagi 2 adalah berapa hasilnya? 18. Oke, temu. Kita lanjut ke nomor 628, masih sama SBMPTN tahun 2017. Nah, di sini lumayan banyak oret-oretannya. Ini agak berbeda dari yang tadi ya. Oke, ada 4, 2, 8, 32, titik, 22, kemudian 88, 44. Nah, itu ada bagi 2, ada plus 6. Maksudnya seperti ini. Oke. Untuk pembahasannya yaitu tadi kan 4. Ya, perhatikan di sini 4. Ini 3 suku kata ya. Oh, maaf, bukan 3 suku kata, 3 suku huruf atau angka. Oke, 4 kedua itu adalah dibagi 2, kemudian 2 ke 8 itu di plus atau ditambah 6 ya, berarti kan 4 bagi 2 2 tambah 6 8. Oke, nah di sini juga sama, 32 ke titik-titik berarti dibagi 2, 32 bagi 2 berarti 16. Oke, berarti 16 kemudian ditambah 6 hasilnya 22. Cukup 3 suku kata, berarti di sini juga sama, 88 ke 44 itu dibagi 2 itu ya, dan seterusnya. Oke, mudah sekali kan, berarti ini jawabannya adalah 16. Oke. Demikian tadi materi yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah buat kalian, dan nantinya bisa menambah keilmuan kalian, dan mudah-mudahan nanti ketika tes UTBK mendapatkan nilai yang terbaik dari yang paling baik. Oke, terima kasih dari saya, mohon maaf bila salah kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.